diundang gereja-gereja di Singapura, tapi saya paling suka jemaat Indonesia supaya bisa bahasa Indonesia juga. Jadi terima kasih atas undangan hari ini. Saya rasa at home, rumah sendiri. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau tunjuk di belakang, di samping sini ada satu daftar. Kami tidak punya website. Kalau ada yang mau dukung kami dengan doa, mau dengar update tentang pelayanan, setiap bulan kami kirim update lewat email. Dan bisa catat nama dan alamat email nanti kalau mau terima setiap bulan. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau tunjuk foto keluarga. Kadang-kadang orang tanya, istri anak-anak seperti apa? 38 tahun di Papua. Istri saya luar biasa. Dia bisa tidur dimanapun, makan apapun. Dia tidak mau keluar dari Papua. Ini istri. Saya tidak perlu itu. Jadi istri satu-satunya di dunia saya dapat dia. Dan dia tidak mau keluar dari Papua. Cuti terakhir kami 20 tahun yang lalu keluar sekeluarga dari Papua. Dia tidak mau keluar dari Papua. Dia mau melayani kelompok-kelompok PSK, ibu-ibu yang korban kekerasan, anak-anak yang lari dari rumah. Itu semua kelompok yang dia layani. Dia nikmati pelayanan di sana. Susah untuk paksa istri saya keluar dari Papua. Dan 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan di sana. Mereka anak Papua tapi kulitnya putih. Jadi bahasa pertama bahasa suku, daerah, bahasa satu suku. Bahasa kedua bahasa Indonesia. Bahasa ketiga baru Inggris. Mungkin saudara lebih pintar bahasa Inggris dari anak-anak saya. Dan ini anak pertama ini. Dia ikut pelayanan atau kuliah medis di Amerika kembali dan dia tangani klinik yang kami buat untuk orang yang tidak mampu bayar di Papua. Anak kedua ada di Jakarta. Dia kuliah di Jakarta, sekarang dia di televisi, dia talk show host di televisi Indonesia. Dan anak ketiga, dia kuliah medis di Amerika dan juga melayani di rumah sakit di Amerika sekarang. Dan anak keempat, Maxi, anak adopsi, dia sekarang 11 tahun umurnya. Dan ada 20 sampai 30 anak yang tinggal di rumah kami. Bukan panti asuhan, ini keluarga besar. Anak-anak perlu figur bapak dan mama. Sebentar saya akan jelasin. Tapi ada satu video klip, kami layani banyak anak muda di Papua. Dan saudara tahu Papua ujung bumi. Kadang-kadang orang Papua rasa diremehkan. Kamu tidak akan berhasil, kamu bodoh, tidak akan maju. Dari kecil mereka ada ditanam nilai-nilai hidup itu. Sampai mereka gagal banyak. Tapi kami mau bangunkan harga diri mereka, gambar diri baru. Jadi lewat musik kami buat. Dan kami punya 2 studio musik, 2 studio breakdance juga. Di mana latih anak-anak untuk berkomunikasi dalam style baru. Jadi kadang-kadang ada video klip, ini video klip baru. Dan mereka nyanyi, ini lagu rohani sebetulnya, tapi stylenya populer untuk anak muda. Jadi pakai rap dan lain-lain. Dan mereka mau bersyukur kepada Tuhan karena budaya di Papua semua diberikan oleh Tuhan. Dan mereka akan jaga alam dan budaya karena ini pemberian dari Tuhan. Jadi ini lagu penyembahan, tapi ditayangkan di seluruh Indonesia sekarang. Jadi kita bisa nikmati satu lagu dari Papua di Raja Ampat. Saya mau kembali 38 tahun yang lalu. Saya dan istri baru nikah. Dan kami punya beban untuk orang suku-suku yang paling terisolir. Suku-suku terasing di dunia yang kalau tidak ada orang masuk ke tengah-tengah hutan cari mereka tidak akan dengar Injil tentang Yesus. Dan pada waktu itu Irian Jaya atau Papua tempat yang paling banyak suku yang belum dijangkau. 250 suku, 250 bahasa. Jadi kami datang ke Papua dan langsung kami masuk ke pedalaman. Mungkin saya harus lukiskan sedikit datang ke tempat pelayanan kami yang pada awalnya. Karena sulit di Singapura atau di Jakarta atau di Surabaya, orang mengerti apa terjadi. Jadi saya mau bawa saudara ke Papua. Siapa mau ke Papua angkat tangan? Oke, semua angkat tangan, dua-dua. Kita pasang bank pengaman, 1, 2, 3. Oke, kita ada di dalam pesawat Cessna 185. Saya mau bawa saudara ke sana sekarang. Ini hari pertama kami tiba. Kami ada di atas cari suku yang terisolir. Belum pernah ada orang masuk di tengah-tengah suku ini.
namanya Suku Sawi. Kami masuk, kami turun di atas sungai, dan semua dari kampung ini lari keluar rumah-rumah mereka ke pinggir kali untuk melihat burung ini yang turun dari langit. Karena kami turun di atas air sungai, pesawat air. Dan waktu berhenti sebagai missionary yang baik, saya izinkan istri keluar dari pesawat dulu. Dan dia keluar dan dia naik ke atas, dan semua ibu-ibu mengelilingi dia dan pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki untuk melihat apa dia bentuk sama dengan mereka. Mereka mulai menarik keliling dan dibawa. Tidak kelihatan lagi dari saya. Ini hari pertama. Kami tidak tahu bahasa ini belum ditulis. Kami akan harus bikin alfabet, huruf-huruf untuk mereka. Pilot lihat ini dan dia bilang, Jim, pasti kau mau saya tinggalin kamu di sini? Bisa, kami ada radio SSB, ada kontak di luar, bisa. Dan dia bawa pesawat keluar, saya naik ke atas, laki-laki buat sama dengan saya di bawah. Saya dan istri terpisah setengah jam. Sampai ketemu di tempat di mana mereka siapin pesta, mau makan bersama. Ada kumpulan-kumpulan makanan. Makanan yang belum pernah kami lihat. Belum pernah tahu bisa dimakan. Ada satu kumpulan yang masih bergerak. Itu hari pertama kami dikenalin dengan makanan kesukaan orang Sawi, ulat sagu. Ya, bentuk begini. Dan itu makanan kesukaan. Kalau Pendeta Stefanus datang ke kampung kami sebagai tanda hormat akan diberikan ulat sagu. Dan tidak bisa tolak, harus terima. Kami masuk ke dalam dan apa yang mereka taruh di tangan kami tutup mata, masukkan di mulut, bayangkan es krim. Dan sesudah semua makanan habis, ada satu bapak berdiri dan berteriak, dan 1,000 orang berdiri dan lari, setengah lari ke sana, setengah lari ke situ, dan langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan, dan ada perang suku yang terjadi hari pertama. Karena kami tidak tahu di suku ini ada 2 kelompok yang bermusuhan, dan pernah ada pembunuhan yang hari ini mereka mau balas dendam. Jadi mereka sudah sepakat sebelum kami datang, hari ini mau berperang. Tapi sebelum berperang harus makan bersama. Jadi mereka makan dan di rumput tinggi keliling tempat makan mereka simpan alat-alat perang. Busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua disimpan, tunggu kode untuk ambil. Waktu orang berteriak itu semua ambil alat perang dan mereka berperang. Ada orang dipanai sini sana, jatuh sini sana. Apa respons kami? Saya akui di sekolah Alkitab di Amerika tidak ada mata pelajaran tentang perang suku. Mereka lupa masukkan itu dalam kurikulum. Tapi seperti Tuhan bungkusi hati kami supaya roh ketakutan tidak masuk. Dan saya suruh istri, kamu masuk di sana, saya masuk di sini. Kami coba hentikan mereka dari pembunuhan yang sedang terjadi. Kami masuk ke dalam, ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat untuk menghalangi mereka. Tapi kami hanya 2 orang, mereka 1,000 lebih. Dan mereka teruskan sepanjang hari. Itu hari pertama di Papua. Welcome to Papua. Dan kami pakai pola pelayanan Filipi pasal 2. Allah menjadi manusia bersama dengan kita lewat Yesus. Inkarnasi, menyatu dengan masyarakat di bumi ini. Dan kalau Yesus buat pola itu, kami harus ikut teladan dia. Jadi kami setiap hari mau menyatu dengan kelompok ini, dengan masyarakat ini. Istri saya naik perahu pergi ke hutan cari makan tiap-tiap hari dengan ibu-ibu. Saya berburu di hutan, cari babi hutan dengan laki-laki. Dengan cara itu kami mulai tangkap bahasa ini. Sesudah 1 tahun kami cukup pandai bahasa ini. Dan kami dipanggil ke rumah kepala kampung, kepala desa, kepala suku itu namanya Aiko. Kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan dia bilang, Jim, kami lihat dalam tahun ini, kamu dan istri datang di sini dan kulitmu warna lain dari kami. Tapi kamu hawah maidap. Hawah maidap artinya satu perut. Karena perut adalah pusat emosi. Itu satu istilah keintiman yang jarang mereka pakai. Dan dia bermaksud, walaupun di luar beda, di dalam kamu sama dengan kami. Karena penginjil harus diterima sebelum Injil dapat diterima. Dan Tuhan berikan penerimaan luar biasa. Tapi tidak otomatis mereka mau terima Injil. Kami masuk tahun kedua, tahun ketiga, khotbah sini sana tentang Yesus, mulai terjemahan Alkitab. Tapi tidak ada yang mau terima. Mulai tahun ketiga ada lawanan, ada tantangan dari mereka yang berpengaruh
dukun-dukun yang di sana, dan mereka buat satu ancaman. Kalau ada orang yang terima Injil ini, berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan, dan itu sangat ancaman yang berarti. Saat itu kalau saudara datang ke kampung kami, bisa rasa roh ketakutan yang menahan mereka. Mereka mau bangkit, tapi roh ketakutan menahan mereka di bawah. Dan satu hari saya bergumul dalam doa, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa meyakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapa Yesus. Tolong datang buka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan datang saudara dengan cara yang saya tidak bisa duga. Terjadi satu hari di hutan, panas, matahari ada di tengah langit. Dari rumah kami dengar tangisan orang mati, duka. Kami tahu orang baru meninggal. Saya lari dari rumah lompat ke bawah. Karena rumah kami 2 meter di atas tiang kayu bulat, lantai nibun atau kulit kayu, atap dalam sabu. Saya lompat ke bawah, lari ke arah saya dengan tangisan. Setengah jam dalam perjalanan, sampai saya tembus di pinggir kali, di mana 1000 orang ada. Ibu-ibu mulai potong diri dengan alat tajam, lain lompat ke dalam api, lain lompat ke dalam lumpur. Cara mereka pakai untuk duka orang mati. Laki-laki semua ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Dan saya tanya, apa terjadi? Dan ada satu bapak di samping saya, dia bilang, jam tadi pagi ada keluarga naik perahu, pergi ke hutan, mau cari makan. Waktu kembali dari perahu, mereka bawa bungkusan-bungkusan makanan ke rumah. Dan mereka tinggalin anak kecil di dalam perahu, mungkin umur 1 tahun. Waktu mereka kembali mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri di dalam perahu dan dia jatuh ke dalam air. Setengah jam dia di dalam air, belum ditemukan. Akhirnya ada satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang mengelilingi dia dan berduka, menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik untuk coba kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut dan dia coba kasih nafas baru anak ini. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dia terus bekerja. Akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul, dia berhenti. Dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya buat bangkit berdoa, dan saya mulai suarakan satu doa yang sebelum hari itu dalam hidup saya belum pernah saya doakan, belum pernah pikirkan. Karena saudara adalah karunia iman yang Tuhan berikan, bukan iman yang kita miliki, tapi iman yang Tuhan berikan pada saatnya Tuhan mau buat sesuatu. Dan secara spontan, saya bangkit berdiri dan berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir, semua air satu kali. Dia mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia. Dan orang sawit kejut, mereka bikin bunyi di belakang mulut. 1000 orang bikin bunyi ini, 1000 besar. Akhirnya saya diamkan semua, saya bilang, apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang saya buat atau istri, ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini tanda kasihnya. 1 minggu sesudah itu, kami diundang ke satu kampung untuk cerita tentang jalan keselamatan. Pagi sampai malam, tiap-tiap hari, 1 minggu full. Dan pada akhir minggu itu, mulai ada orang percaya Yesus. Bukan 1, 2, 3, tapi 10, 20, 30 sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Tiap minggu, gelombang demi gelombang. Sampai hari ini, 80% suku Sawi sudah percaya Tuhan Yesus. Kami invest 18 tahun di suku itu. Anak-anak saya lahir besar di situ. Kami buka gereja di semua kampung, poliklinik medis juga di setiap kampung. Terjemahan Alkitab selesai. Sudah 18 tahun, saya tanya Tuhan, mana suku berikut yang harus dijangkau di Papua? Ada 250 suku. Saya pikir Tuhan akan bawa kami lewat sungai ini, tembus di suku lain, atau lintas gunung ini ke suku yang lain. Tapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang, Jim, suku yang paling diabaikan di Papua sekarang adalah suku generasi muda. Punya bahasa sendiri, budaya sendiri. Dan kami kehilangan satu generasi di Papua. Semua anak muda tinggalkan kampung halaman, pindah ke kota-kota yang berkembang di pesisir sekarang. Dan mereka cari sekolah, cari kerja, akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua terkenal sebagai tempat pusat kemabukan di Indonesia.
Tapi bukan hanya itu. Semua narkoba dunia modern ada di Papua. Tahu dari mana narkoba Jakarta datang? Atau Surabaya? Dari Papua. Semua narkoba mulai di Solomon Island, Fiji, datang ke Papua Nugini, dibawa ke Papua supaya dibawa ke Bali untuk dijual. Jadi semua narkoba dunia modern ada di Papua sekarang. Bukan hanya itu. Karena infrastruktur Papua dibangun. Pak Jokowi mau bangunkan Indonesia Timur sekarang. Tapi sebelum itu juga, bertahun-tahun ekonomi mulai booming karena infrastruktur, jalan-jalan, airport sudah mulai dibangun. Kalau booming ekonomi, apalagi booming? Industri seks. Dan Papua sekarang terkenal dengan pusat HIV AIDS di Indonesia. 44% semua kasus HIV AIDS di Indonesia ada di Papua, hampir setengah. Kami kubur 1 orang per bulan korban AIDS dari jemaat kami. World Health Organization sudah angkat tangan, sudah pergi. Mereka bilang hopeless, tidak ada harapan untuk Papua. Jadi kami pindah ke kota, mulai rintis pelayanan untuk anak-anak bermasalah. Saudara saya dan istri, dari dulu sampai sekarang, moto hidup kami adalah kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau orang lain tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau. Banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak yang manis, anak-anak yang bersih, anak-anak yang tertib. Tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken, anak-anak yang kacau, anak-anak bermasalah. Dan kebanyakan anak muda di dunia sekarang adalah anak-anak bermasalah. Karena broken home. Broken home bukan fenomena barat lagi. Saudara tahu Hong Kong tahun lalu melaporkan 50% semua pernikahan di Hong Kong akhir dengan cerai. Dan itu hanya mereka yang daftar pernikahan. Banyak yang tidak daftar karena mereka tahu dalam beberapa tahun lagi akan tukar tambah. Jadi di Asia seluruhnya ini fenomena broken home. Cerai ada, dan korban siapa? Anak muda. Jadi kami datang ke kota mau buat gereja untuk anak-anak bermasalah. Kami mulai dengan 12 anak yang minum mabuk. Satu game kami tampung di rumah. Ini murid-murid pertama. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, mereka stop minum, dipulihkan. Akhirnya saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lokal untuk pemulihan lanjutan. Tapi gagal. Karena walaupun mereka berubah di dalam, di luar mereka masih penampilan kasar. Juga mereka tidak tahu bahasa gereja. Saudara tahu kadang-kadang ada satu bahasa di luar, ada satu bahasa di dalam. Mereka tidak tahu bahasa dalam. Juga mereka dipulihkan dalam komunitas bersama dengan kami. Di mana mereka harus bertanggung jawab 24 jam, 7 hari seminggu, pikiran dan hati. Kalau mereka ada di gereja yang hanya ibadah hari Minggu, mereka tidak bisa betah. Mau tidak mau, kami harus rintis gereja baru. GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah GBI, Gereja Bebas Indonesia. Berkembang dari anak-anak yang minum mabuk sampai juga korban narkoba, sampai penyandar narkoba, sampai PSK, sampai geng-geng yang berkelahi di jalan, sampai napi dan tahanan di penjara, sampai pasien AIDS, sampai keluarga yang berantakan. Itu semua anggota jemaat kami orang bermasalah. Dan kami buat pengakuan iman. Kalau kami ada perayaan 600-700 anak muda hari Minggu, saya berdiri di depan dan kami buat pengakuan iman. Kami semua berdiri dan saya pimpin. Kami semua orang bermasalah yang cari jalan baru kepada Tuhan. Karena sebetulnya kita semua orang bermasalah. Hanya sebagian kita lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita terbuka, bikin tempat di mana orang bermasalah rasa welcome. Orang berdosa at home. Karena waktu Tuhan Yesus di bumi ini, siapa yang tertarik kepada Yesus? Orang bermasalah, orang berdosa. Why? Kenapa? Karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya orang di bumi ini yang akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih daripada itu. Saya mau seperti Yesus.
Kita nyanyi di gereja sering, kita mau seperti Yesus. Apakah kita sadar apa yang kita nyanyi? Karena kalau kita seperti Yesus, orang bermasalah, orang berdosa akan tertarik kepada kita. Kalau orang berdosa tidak tertarik kepadamu, harus tanya, kenapa saya tidak seperti Yesus? Jadi ini berkembang di Papua, gereja tanpa tembok. Gereja yang muncul di sekolah, di kantor, di pinggir jalan, di pasar, di sepak bola. Persipura. Kenapa Persipura jarang kalah? Karena kami punya komsel, kami punya komunitas percaya di Persipura. Maka waktu buat selesai dia lari dan dia cetak gol, dia buat untuk Tuhan Yesus. Ini berkembang sampai 10 tahun yang lalu. Ya, orang mulai bilang, Jim ini gereja terbesar di Papua, mungkin. Tapi sesuatu terjadi 10 tahun yang lalu yang merubah hidup saya untuk selama-lamanya. Apa? Tsunami di Aceh. Saudara tahu kita baru rayakan 10 tahun. Karena tanggal 26 Desember itu jam 8 pagi di pantai utara Sumatera Barat, di dalam air pelan-pelan buka dan surut semua air dari pantai. Kering dan anak muda, anak kecil dari kampung-kampung di pesisir keluar dan untuk kumpulin ikan-ikan gratis di pantai. Tapi plat-plat itu tutup lagi dan gelombang tsunami pertama datang. Gelombang pertama adalah hitam dan panas seperti letusan di bawah air. Ada 3 gelombang tsunami. Satu yang pertama mengambil semua kampung-kampung di pesisir. Ada kedua, ada ketiga. Yang gelombang ketiga 30 meter tingginya. Bagaimana saya tahu? Karena saya ketemu seorang polisi muda yang naik gelombang, naik ombak tsunami dan survive. Dia ada di atas di ombak itu dan dia lihat di bawah, dia bilang di bawah saya lihat atasnya kelapa, pohon kelapa di bawah. Tinggi sekali. Waktu tsunami terjadi, kami ada di Papua, tidak bisa lebih jauh dari Aceh sampai Papua. Tapi sama seperti saudara, kami semua nonton Metro TV pada waktu itu. Mereka siarkan 24/7. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mereka siarkan semua dan tidak ada bantuan dari pemerintah. 1, 2, 3 hari tidak ada bantuan. Karena semua jalan putus. Sebagian dari terminal robo di Banda Aceh. Juga mungkin pemerintah sedikit tidak peduli karena banyak gam yang mati dalam tsunami. Hari ketiga sesudah tsunami, saya lari pagi. Setiap pagi saya lari 10 kilo supaya jaga fitness, supaya tidak dapat malaria terus di Papua. Juga waktu untuk berdoa. Saya lari 10 kilo 1 jam berdoa, tidak ada yang bisa ganggu. Jadi hari ketiga sesudah tsunami, saya lari pagi. Waktu berdoa Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke? Saya pulang ke rumah, kumpul istri dan anak-anak. Saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Apa respons mereka? Oke, kita jalan. Saya mau bilang pagi ini, ada banyak bapak-bapak. Istri dan anak-anak tunggu bapak mendengar dari Tuhan. Dan kalau bapak dengar dari Tuhan dan bilang istri dan anak-anak, ini yang Tuhan mau untuk keluarga kami. Istri dan anak-anak akan dukung. Karena mereka mau bapak yang mendengar dari Tuhan. Jadi anak saya ini yang pertama, dia tangani klinik, dia kumpulin 150 kilo obat-obatan dan juga timnya. Dan kami naik pesawat, kami tiba di Banda Aceh hari ketiga, malam hari ketiga sesudah tsunami. Dengan pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat, kami ada di dalam, mujizat. Waktu saya turun dari pesawat, saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Saya jalan di Banda Aceh, kota modern ini yang setengah sudah disapu habis ke laut, tidak ada lagi. Dan saya sadar 250.000 orang baru meninggal tanpa harapan. Dan saya hanya bisa tanya, kenapa saya baru datang? Kenapa saya tidak ada di sini sebelum tsunami? Dan tiba-tiba pelayanan yang dianggap sukses di Papua tidak kelihatan sukses dibanding dengan keperluan di Indonesia Barat. Saya pulang ke Papua dihantui oleh semua ini. Sampai satu hari saya naik motor. Sampai hari ini saya tidak suka bawa mobil. Saya hanya bawa motor di Papua. Dan satu hari saya bawa motor dan ada anak muda balap dari arah sana. Dia tidak lihat saya, dia tabrak motor saya. Motor saya dibawa beberapa meter ke sana, saya terbang tinggi bersama Tuhan. Dan waktu saya turun cium aspal, ini patah 2 tempat. Di sini dan di sini. Sekarang bagian ini bentuk lain daripada sebelah sini. Tapi saya survive.
Tapi saya tanya Tuhan, berapa banyak celaka saya bisa survive? Berapa lama saya masih punya di bumi ini? Dan saya janji Tuhan, dengan sisa hidup ini, saya tidak akan puas dengan beberapa gereja yang berkembang. Boleh mata saya melihat kegerakan dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Itu yang saya mau lihat. Saya kumpulin 12 pemimpin pelayanan anak muda pada waktu itu, yang saya punya hubungan lewat PPRD, GNB, satu ikatan pelayanan anak muda di Indonesia. Ini anak-anak yang pimpin pelayanan anak muda berhak, mereka dianggap sukses. Mereka bisa kumpulin ribuan anak muda dalam ibadah. Tapi mereka frustrasi. Hanya itu saja, kumpulin anak-anak rame-rame di ibadah, tidak ada lebih dari itu. Kami kumpul di hutan di Jawa satu tempat 3 hari. Hanya tujuannya mau berdoa dan bermimpi. Tidak ada agenda lain, berdoa dan mimpi. Sesudah 3 hari, kami sepakat menghapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang merintis jemaat, lupakan. Semua yang kami tahu tentang menginjili, lupakan. Kembali kepada buku pedoman Alkitab. Bagaimana caranya Yesus rintis jemaat pertama? Karena saya mulai duga, kalau saya pakai pola Tuhan Yesus, mungkin saya akan dapat hasil Tuhan Yesus. Tapi saya pakai pola Jim Yos, bisa dapat hasil, tapi hanya itu saja, tidak lebih. Jadi dengan 12 orang ini, kami mulai menggali apa cara pola Yesus untuk merintis jemaat. Dan tidak bisa mulai di Kisah Para Rasul, itu terlambat. Karena harus mulai dengan jemaat perdana, 12 murid. Di mana Yesus tanam nilai-nilai, DNA yang meledak pada hari Pentakosta. Kami mau dapat DNA itu, nilai-nilai itu. Kami dapat satu, keluar praktik 3 bulan, kembali minta tanggung jawab satu kepada yang lain. Dapat satu nilai lagi, keluar praktik 3 bulan, kembali minta tanggung jawab. Sesudah 6 bulan, mereka mulai lihat hasil yang belum pernah mereka rasa bisa jadi. Sesudah 1 tahun, mereka mulai latih orang-orang di daerah wilayah-wilayah masing-masing. Sesudah 9 tahun sekarang, kami sudah lihat 1.400 sidang jemaat dirintis baru. Mungkin lebih dari 250-an kota jemaat sekarang. Dan itu dari Papua sampai ke Aceh. Dan semua latar belakang non-Kristen. Dan saudara, saya tidak akan tukar 9 tahun terakhir ini dengan semua sebelumnya. Karena kegerakan sudah mulai nyata di Indonesia. Dalam 38 tahun, saya belum pernah melihat seperti sekarang di Indonesia. Ladang menguning. Ini waktu penuaian di Indonesia. Dan pagi ini saya hanya mau membagi satu nilai. Yang cocok di Indonesia, cocok di Singapura, cocok dengan saudara juga. Mungkin saya pakai Matius 9. Saya tidak akan baca, tapi mulai dari ayat 9. Saya akan storytelling, ceritakan ini. Yesus ada jalan lewat tempat kumpul pajak yang ditangani Matius. Ya, Matius dia anggota mafia pajak. Tapi tidak ada KPK pada waktu itu. Jadi mereka bisa kumpulin sebanyak mau. Yesus lewat dan dia hanya ungkapkan 2 kata. Ikutlah aku. Matius tinggalkan semua dan ikut Yesus. Kalimat berikut, Yesus di mana? Di rumah Matius. Karena Yesus lebih peduli dengan komunitas Matius daripada pribadi. Dia tidak peduli dengan individu, dia peduli dengan komunitasnya. Dia mau rintis jemaat di tengah-tengah mafia pajak. Gereja Kristen mafia pajak. Dan dia makan dengan anak-anak nakal semua ini. Dan ada orang gereja lewat dan mengeluh. Orang Farisi. Mereka mengeluh, Yesus kenapa mau makan dengan anak-anak nakal ini? Dan Yesus jawab, ini kelompok kaya, ini masyarakat saya. Saya datang mencari orang yang hilang. Orang yang sakit yang perlu dokter, bukan orang yang sehat. Esok hari ada datang rombongan lagi dari gereja ini lebih bagus daripada rombongan pertama. Ini murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi mereka mengeluh juga. Mereka tanya Yesus, kenapa Yesus dan murid-murid tidak berpuasa? Wow, ini pertama kali dalam firman kita sadar Yesus larang murid-murid berpuasa. Wow, Jim, kami orang Indonesia kuat puasa. Juga di Indonesia 1 bulan banyak orang berpuasa. Tapi Yesus larang orang berpuasa. Kenapa? Dan dia jelaskan, selama pengantin ada bersamamu, ini bukan waktu untuk duka. Karena dalam budaya orang Yahudi pada saat itu, puasa hanya punya satu tujuan, duka. Kalau orang meninggal, mereka duka kematian dengan puasa, atau mereka duka dosa dengan puasa.
Dan Yesus bilang stop yang lama supaya bisa terima yang baru. Ini bukan transisi. Stop yang lama supaya terima yang baru. Dan dia jelasin, kalau ada anggur baru tidak dapat diisi dalam kantong kulit yang lama, akan pecah, harus ada kantong kulit yang baru. Dan saudara, dalam konteks itu, anggur baru bukan Roh Kudus. Anggur baru adalah penuaian. Karena konteks Matius ikut Yesus. Penuaian tidak dapat diisi dalam kantong kulit yang lama. Harus ada yang baru. Dan ini yang kita lihat di Indonesia dan seluruh dunia sekarang, ada kantong-kantong kulit baru yang Tuhan berikan kepada gereja. Untuk penuaian akhir zaman. Ini waktu penuaian akhir zaman. Dan mungkin kuncinya seperti Olimpik. Olimpik yang dibuat di Inggris terakhir. Satu lomba saya paling suka. Loncat. Di mana orang lari kencang dan dia loncat ke atas besi beton. Kalau dia lewat, besi beton dinaikin. Sampai dinaikin sampai hanya satu orang bisa lewat di atas. Itu gambaran apa yang kita buat di dalam gereja. Kita buat pelayanan lebih bagus, lebih profesional, lebih tertib, lebih bersyarat sampai hanya beberapa orang bisa lewat di atas. Ini waktunya kasih turun besi beton. Supaya semua orang bisa masuk dalam penuaian akhir zaman. Semua orang bisa melayani Tuhan dalam pelayanan akhir zaman. Ini yang kami melihat di Indonesia dan banyak tempat. Di dalam gerakan akhir zaman ini. Semua orang melayani. Semua orang dapat melayani. Saudara ada di Singapura. Mungkin karena sakit mau berobat, tapi sebetulnya saudara adalah missionary di Singapura untuk menangkan jiwa di sini. Betul. Saya sering ke Amerika dan semua mahasiswa yang saya layani di Amerika, California banyak. Saya bilang, kamu bukan di sini karena mau kuliah. Ini karena Tuhan panggil kamu sebagai missionary untuk jangkau jiwa orang Amerika. Sama di sini. Semua bisa melayani Tuhan. Ada 120 kegerakan terdaftar di dunia sekarang. Apa kegerakan? Kegerakan bukan kumpulin banyak orang di stadium. Itu event. Kegerakan adalah 222. Katakan sama-sama. 222. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Di mana Paulus bilang, hey Timo, apa yang saya berikan kepadamu, kamu berikan kepada orang lain yang bisa berikan kepada orang lain. Dari Paulus ke Timotius kepada orang lain, kepada orang lain. 4 generasi. Itu kegerakan. Contoh saya ke sini menangkan jiwa, mereka bikin kelompok percaya. Mereka ke sana menangkan jiwa, bikin kelompok. Mereka ke sana menangkan jiwa, bikin kelompok. Mereka ke sana menangkan jiwa, bikin kelompok. Kelompok keempat tidak ada hubungan dengan kelompok pertama. Jadi ini tidak berjalan atau berkembang karena pemimpin yang kuat. Ini tidak berkembang karena sistem manajemen yang mantap. Ini tidak berkembang karena anggaran yang besar. Ini berkembang karena nilai-nilai yang ditanam dalam setiap generasi. Dan kalau sudah sampai 4 generasi, tidak bisa dihentikan. Aniaya pun tidak akan menghentikan mereka. Di Indonesia kami sudah sampai 11 generasi sekarang. Gereja dirintis di antara orang yang non-Kristen. Dan kuncinya, saya mau kasih contoh-contoh, tapi dasar ayat hari ini, Matius 25. Mereka tanya, Yesus, siapa akan masuk kerajaan Bapa? Dan Yesus bilang, oh, Raja akan sambut mereka yang waktu lihat aku telanjang, kasih pakaian. Waktu lihat aku lapar, kasih makan. Waktu lihat aku di penjara, di tahanan, datang kunjungi. Waktu lihat aku sakit, datang besuk. Dan mereka tanya, Yesus, kapan kami melihat engkau telanjang atau lapar atau di tahanan atau sakit? Dan ayat 40 Yesus jelasin, pada saatnya kamu melayani saudaraku yang paling hina ini, kamu juga melayani aku. Kadang-kadang kita baca ayat itu, kita rasa, kita tafsirkan, oh harus berbelas kasihan untuk orang miskin. Dan memang arti itu ada, tapi artinya jauh lebih dalam daripada itu. Karena Yesus samakan diri dengan orang yang paling hina. Dia bilang, lihat mereka, lihat saya, lihat mereka. Saya satu level dengan mereka. Dan kita ingat janji Yesus kepada murid-murid, di mana dia bilang, saya akan pergi kepada Bapa, dan barang siapa yang percaya akan melakukan pekerjaanku, bahkan lebih daripada pekerjaan itu. Siapa akan meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini? Orang-orang yang paling hina. Orang simpel dan sederhana. Orang yang biasa. Semua orang akan melakukan pekerjaan Yesus di bumi ini. Saudara dan saya.
Saya mau kasih beberapa contoh dari pelayanan kami di Papua. Saya tidak bisa kasih contoh dari orang lain. Hanya dari apa yang kami alami. Satu hari Yesus di Yerusalem, dia jalan dan ada anak kecil yang datangi dia. Yesus punya bodyguard, murid-murid. Larang anak-anak datang. Dan Yesus tegur mereka, jangan. Anak-anak juga punya bagian dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang kita pikir, oh ini anak-anak Yahudi yang manis, jubah putih, tertib. Tidak, ini anak-anak jalanan. Mereka tidak mandi 1 minggu. Jubah kotor, robek. Kalau di Indonesia ada keroncong di tangan dan mereka main di pinggir jalan. Dan Yesus bilang mereka punya tempat juga di kerajaanku. Mereka, tidak ada orang di bumi ini yang layak menjadi objek pelayanan. Semua adalah subjek pelayanan. Anak-anak jalanan dipakai Tuhan sekarang. Di rumah kami, seperti yang dilihat, kami tampung 20 sampai 30 anak di rumah kami. Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Umur 8 sampai 28. Laki-laki, perempuan, anak-anak korban kekerasan, anak-anak terlantar, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang rumah tidak aman. Di Papua, 70% semua perempuan diperkosa di rumah sebelum mereka mencapai umur 17 tahun. Oleh omnya, kadang-kadang oleh ayah sendiri. Rumah bukan tempat aman. Kalau mereka cari perlindungan, kami terima. Laki-laki yang di geng-geng, mereka mau keluar dari geng, kami kasih perlindungan. Siapa yang perlu perlindungan, ayo kami ambil. Dan siapa yang muridkan? Bukan saya, mereka yang memuridkan satu dengan yang lain. Kalau mereka mau ambil anak-anak baru, mereka buat house meeting dan mereka harus sepakat, semua harus setuju untuk terima anak yang baru. Dan anak baru masuk dan satu anak yang sudah 1 bulan dengan kami, dia ambil tangan anak yang baru, dia bilang, hey, sama seperti saya coba ikut Yesus, kamu ikut saya. Mereka saling memuridkan. Karena kami pakai Matius 10 ayat 8 serius. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Sedikit kemajuan yang saudara dapat kepada Tuhan harus bagi dengan orang lain. Kegerakan punya ciri khas itu. Semua orang membagi, semua orang melayani. Jadi anak-anak ini mereka melayani. Semua menuju kepada Yesus sama-sama. Walaupun masalah hidup masih ada. Tapi mereka bersaksi kepada orang-orang di luar. Kadang-kadang orang tanya saya, Jim, ada buku pedoman pemuridan? Memang dulu ada. Tebal, tapi menjadi lebih tipis sampai akhirnya saya buang. Sekarang saya muridkan dengan ayam. Indonesia banyak ayam. Kami punya ternak ayam, 1000 ekor ayam. Dan kami kasih makan ayam pagi dan sore. Kalau mau jadi pemimpin dalam pelayanan kami, harus kasih makan ayam 6 bulan baru bisa jadi pemimpin. Karena ini pembentukan karakter, bukan pengetahuan. Anak-anak ini, mereka ikut kami dan kami piara ayam dengan alamiah. Ini organik. Tidak pakai obat, tidak pakai hormon. Pakai doa. Setiap kandang didoakan setiap pagi. Jadi waktu kami potong ayam, anak-anak bawa sajikan, mereka tawarkan di tempat sate, di rumah makan, dan mereka bawa, dan mereka bilang, Bapak, Ibu, daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam lain. Ini tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ayam ini akan bawa berkah kepada keluargamu. Dan banyak orang beli ayam mas ini dari anak-anak kami. Dan mendengar kesaksian hidup mereka, bagaimana mereka dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak ini adalah pelayan Tuhan. Geng-geng, anak-anak nakal dari geng, mereka datang, kami latih mereka pekerjaan baru. Satpam, security. Kami punya business security terbesar di kota kami. Kami jaga airport, business, sekolah-sekolah. Anak-anak ini yang mereka jaga tempat-tempat yang dulu mereka bongkar dan curi. Sekarang mereka jaga. Dan mereka tahu semua kriminal berat. Kalau tengah malam ada satu orang jahat lewat, oh itu teman mereka. Mereka tangkap dia, bawa ke pos satpam, menjiling dia, PA dengan dia. Mereka pelayan Tuhan, why not? Semua orang bisa dipakai dalam pengajian akhir zaman. Semua orang. Ada satu lagi, Yohanes 4, Yesus lewat Samaria. Dan dia timba air, mau minum air. Dan ada satu ibu yang timba air siang hari. Karena dia tidak bisa dengan ibu-ibu yang lain. Karena dia PSK, pelacur. Dan Yesus buka hati dia kembali dan dia bawa seluruh kampung.
Sikar, semua turun ketemu Yesus. Dan Yesus tinggal 2 hari lagi. Dan satu ibu pelacur membawa satu kampung kepada Yesus. Kalau bisa jadi 2000 tahun yang lalu, saya percaya masih bisa hari ini. Saudara tahu di Indonesia, sex trafficking, perdagangan wanita, meloncat sekarang. 1 tahun dihasilkan 3,3 billion US dollars di Indonesia lewat perdagangan manusia, wanita. Ada 5 tempat yang paling besar, termasuk Papua. 15 menit dari rumah kami ada satu kota pelacuran di Papua. 400 pelacur yang dibawa dari Surabaya, dari Jalan Doli diekspor ke Papua. Terima kasih sumbangan dari Surabaya. Beberapa tahun yang lalu, ini kota, ini ada diskotek, nightclub, bar, semua menunjang satu pekerjaan ini, pelacuran, dilindungi oleh Pemda. Beberapa tahun lalu, ada gereja-gereja datang palang jalan, mau tutup. Hari itu saya lewat dan menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini hanya akan ke tempat lain dan meneruskan satu-satunya profesi yang mereka tahu. Di mana ada gereja-gereja yang mau ambil perempuan ini ke dalam gereja. Dari situ, istri saya dengan beberapa ibu dari Komsel mulai masuk. Rumah ke rumah, kamar ke kamar. Melayani mereka. Dan apa keperluan utama dari wanita pelacur? Gambar diri. Semua harga diri dia dirampas. Karena dia hanya barang yang dipakai untuk kenikmatan orang lain. Dan istri saya memberi harga kembali dengan pelayanan mendengar. Tidak ada orang yang mau dengar mereka curhat. Dan mereka berjam-jam curhat dan istri saya mendengar. Akhirnya mereka percaya Yesus, serahkan hidup kepada Tuhan. Tapi mereka tidak bisa lari. Kalau mereka lari, akan dikejar, dibunuh. Juga mereka punya hutang terlalu besar, tidak bisa bayar. Dan kadang-kadang mereka sudah terlalu lama di dalam lingkungan itu. Semua dukungan sosial ada di situ. Mereka tidak bisa bayangkan hidup di luar. Jadi harus bikin lingkup sosial baru di mana mereka yang percaya Tuhan saling mendoakan, buat PA sama-sama. Dan mereka kumpul uang untuk melunasi hutang. Kalau mereka dapat setengah dari hutangnya, kami matching funds. Dan kami lunasi hutang supaya mereka bisa keluar dan free. Tidak bisa dikejar dan mereka datang ke kami dan belajar keterampilan baru. Tapi perlu waktu. Kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka harus terus jalani pekerjaan itu walaupun hati sudah berubah, sudah percaya Yesus. Tapi kami latih mereka sesuatu yang baru, pelacuran di dalam Tuhan. Di Singapura ada pelacuran di dalam Tuhan. Seperti ini. Ada satu kelompok bapak-bapak yang saya layani. Ini bukan pria sejati, ini pria yang belum sejati. Masih pukul istri, masih minum. Tapi mereka belajar firman karena mau perbaiki hidup. Dan satu bapak ikut satu malam baru. Saya tanya, Pak, dengar tentang kelompok kami dari mana? Dia malu, dia bilang, ya saya dengar dari seorang pelacur. Terus saya mau dengar ini. Ya minggu lalu saya masuk tempat pelacuran, saya masuk kamar dengan ibu ini. Dan dia mulai bicara-bicara dengan saya. Dia tanya, apakah Bapak tidak punya istri? Saya jawab, ya saya punya istri. Dia tanya, Bapak tidak punya anak? Saya jawab, saya punya anak. Dia tanya, kenapa Bapak datang di sini ke saya? Kenapa tidak pulang ke istri dan anak-anak? Saya bingung, saya belum pernah dengar pelacur bicara seperti itu. Saya tanya dia, kenapa kamu bicara seperti ini? Oh, istri jenius, dia latih kami isi setengah jam dengan bicara-bicara. Tidak harus lakukan seks, tetapi tetap harus dibayar. Itu pelacuran di dalam Tuhan. Dan itu yang mereka buat sampai hari mereka bisa keluar. Dan banyak yang dipulihkan sekarang. Why not? Kenapa tidak? Bapak itu malam itu terima Yesus. Pelacur yang bawa dia. Ada lagi, suatu hari Yesus datang dari Danau Galilea di pinggir, di tepi danau, dan ada orang kerasukan setan banyak yang datang. Bertahun-tahun dia telanjang lari-lari di tempat kuburan, dan dia datang, Yesus keluarkan semua roh jahat ke dalam ternak babi yang jatuh ke dalam air. Orang ini sudah bebas. Dan dia tanya, Yesus, saya mau gabung dengan tim sukses Yesus sekarang. Saya mau jadi anggota jemaatmu. Yesus tolak. Dia bilang pulang ke rumah. Aduh, Yesus tidak tahu pola pemuridan. Kalau dia pulang ke rumah, dia harus lewat kuburan itu dan banyak roh jahat lagi akan masuk dia.
Yesus harus bawa dia. Tapi Yesus tidak, dia suruh dia pulang. Dan kali berikut kita baca tentang dari ini, Decapolis, 10 kota. Dari ini penuh dengan gereja. Siapa yang rintis gereja-gereja ini? Orang gila ini. Bayangkan waktu dia pulang ke rumah dengan berpakaian dan pikiran lurus. Dan mereka tanya, apa yang terjadi dengan kau? Dan dia bersaksi, Yesus yang lepaskan saya. Kuasa dari hidup yang dipulihkan. Amin. Kesaksian hidup yang dipulihkan. Luar biasa. Kadang-kadang ada orang seperti itu yang kita rasa terlalu jahat. Di luar anugerah Tuhan. Satu pemimpin kami di Papua namanya Demetrius. Laki-laki. Kami panggil dia Demi. Dan dia lahir besar dalam keluarga TNI. Bapaknya tentara. Waktu dia kecil, dia lihat bapak pukul mama setiap hari. Bapak pukul mama sampai tulang patah, masuk rumah sakit, keluar, dipukul lagi, masuk rumah sakit, terus. Sampai waktu Demi umur 12 tahun, satu malam waktu bapak tidur di dalam kamarnya, Demi ambil parang, masuk mau potong lehernya. Pada saat terakhir, Tuhan tahan tangan dia dan dia tidak kuat. Esok hari, bapaknya pergi ke tempat pos jaga dan waktu kembali, sore di depan rumah dia jatuh mati di tempat. Mereka tidak tahu apa serangan jantung atau stroke, tapi dia sudah meninggal. Tapi Demi sudah ada banyak luka batin karena semua kejahatan yang dia saksikan. Dia masuk jalan berontak, menjadi kriminal berat di kota kami. Mabuk terus, masuk penjara, keluar, masuk lagi. Kakak, adik, semua saudara percaya lewat pelayanan kami. Mama juga terima Yesus lewat pelayanan kami. Mereka bersaksi kepada Demi, tapi dia tidak mau dengar. Mereka bilang, Demi di luar anugerah Tuhan. Dia terlalu jahat. Satu hari Demi minum dengan teman-teman. Dan ada tekanan dalam dada, dia jatuh, dibawa darurat ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia berseru, Tuhan tolong. Kalau saya tidak meninggal, saya akan serahkan hidup kepadamu. Dan Tuhan berikan Demi kesempatan lagi. Dia tidak meninggal dan dia berubah 180 derajat. Overnight, 1 detik berubah. Dan saya taruh Alkitab di tangan dia. Saya bilang, Demi, jangan ikut kelas pemberitaan. Tapi saya mau latih kamu baca Alkitab dan buat PA induktif. Saya kasih pertanyaan. Tiap hari belajar Alkitab, apa yang Tuhan bicara kamu lakukan. Dan Demi bertumbuh cepat sekali. Tiap hari dia dengar suara Tuhan. Sampai satu hari dia datangi saya. Dia bilang, Jim, kalau Tuhan bicara kepada kami lewat renungan pagi atau kelompok kecil atau kelompok besar, kami mendengar Tuhan bicara lewat firman-Nya kepada kami. Kami harus lakukan, kami harus taat dalam 2 hari. Kalau kami tidak lakukan dalam 48 jam, kebenaran itu akan hilang dari kami. Saya dengar itu, saya renungkan, betul juga. Dan ini menjadi syarat 48 dalam pelayanan kami. Kalau Tuhan bicara kepadamu, saudara punya 48 jam untuk taat. Kalau tidak melakukan pesan Tuhan dalam 2 hari, kebenaran itu akan hilang. Dan kami tanya, selalu SMS, text, message, apa yang saudara dengar. Dan Demi, dia SMS saya tiap pagi. Pak Jim, baca apa di Alkitab hari ini? Bagaimana melakukannya? Murid saya tanya saya. Saya perlu itu. Dalam kegerakan ada high accountability. Accountability tinggi. Harus tanggung jawab melakukan firman. Ada satu lagi, Jericho. Di kota Jericho ada satu orang yang dibenci semua orang. Dia bos mafia di situ, namanya Zacchaeus. Semua orang benci dia karena dia kumpulin pajak terlalu banyak dari masyarakat. Dia tidak punya satu teman. Waktu Yesus datang, Zacchaeus pikir, wow, Yesus adalah satu-satunya orang yang akan terima saya. Dia datang ke jalan, tapi karena banyak orang, dia naik pohon. Bos mafia naik pohon seperti anak kecil. Karena harus lihat Yesus. Dan waktu Yesus lewat, dia hanya lihat satu orang itu. Dia bilang, hey Zack, saya mau ke rumahmu dan makan malam ini. Dia ke rumah Zacchaeus makan dan Zacchaeus bertobat, kembalikan semua uang yang dia curi. Kadang-kadang, sekali lagi, ada orang atau kelompok orang yang kita pikir terlalu nakal. Di Indonesia ada geng-geng. Kita tahu, Jakarta, Surabaya, geng-geng anak-anak nakal. Papua juga ada. Geng yang paling besar di Papua adalah geng reggae rasta. Mereka anak-anak yang tidak potong rambut 7 tahun.
Gimbal semua. Kelihatan Bob Marley. Dan nilai-nilai sama dengan Bob Marley. Mereka hidup untuk narkoba dan juga pemberontakan. Mereka pimpin semua pemberontakan dan juga penyediaan narkoba di kota-kota besar mereka tangani. 600 anggota geng ini, besar. Mereka tidak masuk gereja. Kalau mereka masuk gereja, semua orang gereja akan lari keluar takut. Jadi saya pikir, bagaimana saya bisa buat gereja untuk mereka? Oke, mereka suka musik, musik reggae. Saya sponsor festival musik 2 hari. Bukan Kristen, sekular. Dengan 35 grup band yang main musik dan lewat liriknya, mereka pengaruhi generasi muda. Saya mau lihat apakah saya bisa menangkan grup band dan semua fans akan ikut menjadi jemaat. Dan berhasil dengan 2. Dan di situ saya ketemu anak-anak reggae rasta ini. Saya tanya, di antara kalian ada yang mau ikut saya belajar Alkitab? Ada 10. 10 mau belajar Alkitab. Kenapa mereka mau belajar Alkitab? Karena mereka anak-anak tanpa bapa. Tidak ada figur bapa. Mereka di jalan bertahun-tahun tidak ada bapa. Dan saya menjadi bapa bagi mereka. Saya tidak menghakimi mereka, saya terima mereka apa adanya. Saya tanya, kapan mau belajar Alkitab? Mereka jawab, hari Sabtu jam 11 siang. Karena mereka tidak bisa bangun lebih cepat dari jam 11. Karena Jumat malam mereka mabuk berat. Perlu waktu untuk bangun. Saya bilang, saya tidak peduli dengan apa yang kamu buat Jumat malam. Kalau mau bangun Sabtu dan belajar Alkitab, saya datang. Saya datang setiap minggu, sesudah beberapa minggu, 2 terima Yesus, dibaptis. Sesudah beberapa bulan, saya dapat telepon dari pemimpin geng. Dia bilang, Jim, kami akan buat rapat pemimpin, kami undang Pak Jim ikut. Oke. Ada bukit di mana 20 pemimpin geng ini kumpul. Mereka isap rokok yang saya tidak tahu isinya. Dan mereka bicara-bicara. Ada satu mulai, ya kami mulai khawatir karena banyak anggota geng ditangkap polisi, dikunci di sel. Ada satu lagi, ya mungkin kami perlu tujuan hidup yang baru. Ada satu lagi, ya kami minta Pak Jim datang karena kami mau tanya, apakah Pak Jim bisa jadi penasihat rohani kami? Mereka tidak tahu istilah pendeta atau gembala, penasihat rohani. Saya bilang, sure, saya bisa. Dan langsung saya masuk dan ajar mereka tentang gambar diri. Kamu diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. 1 jam. Habis itu mereka ambil keputusan. Kami harus taat. Kami harus lakukan sesuatu berdasarkan kebenaran ini. Oke. Kami akan buat konser gratis. Karena mereka semua musisi. Mereka akan buat konser untuk anak muda di kota. Gratis. Dan mereka bilang temanya anti narkoba. Waktu saya dengar itu, saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai dan hampir semua penyedar. Dan mereka mau buat temanya anti narkoba. Dalam hati kecil saya senyum. Terima kasih Tuhan, ini seperti anak kecil yang belajar berjalan. Dan mereka mulai berjalan kepada Tuhan. Dan munculnya satu gereja untuk penyedar narkoba. Saya tidak harus mengerti, saya hanya lihat Tuhan pakai kantong kulit yang baru, saudara. Semua bisa melayani Tuhan. Semua bisa dapat ekspresi gereja. Di tengah-tengah mereka, kegelapan, terang akan muncul. Saya akhir dengan satu contoh yang lain lagi. Dari Yerusalem, satu hari di Bait Allah. Waktu mereka keluar dari Bait Allah, ada satu kotak persembahan Bait Allah di situ. Dan orang masukkan uang, dan satu ibu janda yang tua, dia masukkan 2 koin. Yesus lihat itu, dia panggil murid-murid, hey guys, ini waktu sekolah, saya mau ajar sesuatu. Ibu ini, dia kasih masuk lebih daripada semua orang yang lain. Tapi murid-murid Yesus agak slow, mereka tidak tangkap. Mereka pikir, banyak pengusaha di sini masukkan cek yang dengan angka besar. Ini hanya 2 koin. Yesus jelasin, ibu ini masukkan semua yang dia punya. Berarti itu lebih daripada semua orang yang lain. Gereja kami di Papua tidak kaya, sangat miskin. Ini anak-anak dari jalan yang hidup dipulihkan. Mereka mulai dapat kerja. Kadang-kadang 100% dari gaji mereka kembalikan kepada Tuhan. Karena mereka bersyukur mereka dapat kesempatan lagi. Satu hari ada 2 pendeta dari gereja Singapura. Saya tidak akan sebut nama gereja, tapi pada waktu itu gereja terbesar di Singapura. Mereka buat mission trip di Indonesia, mulai di Jakarta, akhir di Papua. Mereka di Papua pada hari Minggu. Mereka ikut perayaan kami dengan 700 anak muda yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mereka tidak punya bagian, mereka hanya duduk di tengah-tengah dan nikmati suasana.
Tapi gembala kami, satu murid saya namanya Franz. Dia anak mabuk di jalan, sekarang dia gembala jemaat. Waktu Franz akhir ibadah, dia lihat ada 2 tamu dari Singapura. Dan dia rasa, wow, mereka datang dari jauh. Pasti mereka harus keluarkan banyak duit untuk beli tiket. Kasihan, kami harus bantu. Dia tidak tahu mereka dari gereja terbesar di Singapura, gereja yang paling kaya di Singapura. Dia hanya tahu datang dari jauh. Dan orang-orang di Papua, di jemaat kami, mereka tidak tahu Singapura di mana, berapa tanjung di sungai sampai tembus di Singapura. Mereka hanya tahu jauh, harus bantu. Jadi Franz bilang, hey anak-anak jangan pulang. Kita buat kolekte ekstra, persembahan ekstra untuk bantu 2 tamu dari jauh. Semua anak maju ke depan, masukkan uang dalam keranjang. Lalu Franz minta 2 pendeta ini maju ke depan, terima sumbangan. Dan waktu dia taruh uang di tangan, 2 pendeta ini mulai menangis. Dan mereka bilang, Jim, kami bertahun-tahun mission trip keliling dunia. Di mana kami pergi, mereka tahu kami dari gereja terbesar di Singapura, gereja paling kaya di Singapura. Dan mereka selalu ulurkan tangan minta uang dari kami. Ini pertama kali ada sumbangan yang diberikan kepada kami. Mereka menangis. Dan saya langsung jawab, itu karena anak-anak kami tidak tahu mereka miskin. Mereka tidak tahu mereka miskin. Karena miskin bukan di sini, miskin di sini. Tuhan pakai orang miskin, orang simple, orang sederhana dalam pelayanan akhir zaman ini. Semua bisa dipakai Tuhan. Saya akhir dengan Kuba. Di Kuba beberapa kali saya buat pelatihan misi di Kuba, negara komunis. Gereja di bawah tanah, gereja rahasia, tidak kelihatan. Kumpul dengan mereka, kumpul seperti ini, bisa sampai 100-200 paling banyak, karena mereka harus sembunyi. Satu kali saya khotbah dan kasih tantangan 3 pemimpin gerakan ini maju ke depan dulu. Berlutut meresponi firman. Mereka bilang kami dari pemimpin harus responi dulu. Saya terkesan, saya mau bicara dengan mereka habis ibadah. Habis ibadah saya bicara, ngobrol dengan mereka, dan satu orang saya tidak akan lupa sampai hari ini. Namanya Roberto. Roberto bilang saya, Jim, saya penginjil. Saya suka menginjili, merintis jemaat. Tapi dokter bilang saya punya penyakit kanker. Kanker prostat. Sudah maju sampai stadium terakhir, dan dokter bilang saya hanya punya 6 bulan untuk hidup. Dia vonis saya 6 bulan. Jadi saya janji Tuhan, dengan setiap bulan yang Tuhan berikan, saya akan merintis 1 sidang jemaat lagi. Saudara, itu beberapa tahun yang lalu. Roberto masih hidup sampai sekarang. Dan dia rintis jemaat setiap bulan yang Tuhan berikan dia. Karena dia samakan tujuan hidup dia dengan tujuan Tuhan. Itulah, kita samakan tujuan hidup ini dengan tujuan Tuhan. Tuhan yang kuasai tanggalnya akhir hidup. Dia tahu tanggal kita masuk, dia tahu tanggal kita pulang. Dan dia tidak akan izinkan satu kuasa pun potong pendek apa yang dia sudah tentukan. Saya akhir dengan hero saya. Siapa hero saya? Anak saya. Karena saya tahu anak-anak saya akan melebihi pelayanan kami. Di Indonesia, saudara tahu, ada satu istilah yang saya tidak setuju. Kami mau anak-anak ikut iman orang tua. Tidak, saya tidak setuju. Saya tidak mau anak-anak saya ikut iman saya. Saya mau mereka melebihi iman saya. Dan saya tahu anak-anak saya akan melebihi pelayanan saya. Dan saya hero saya adalah Amy, anak pertama. Umur 12 tahun. Waktu masih di hutan, dia bantu mama dengan pelayanan medis. Dia bantu ibu-ibu melahirkan umur 12 tahun. Dia bisa kasih suntik, dia bisa pasang tulang yang patah, dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku umur 12 tahun. Akhirnya dia kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktek yang dia sudah tahu. Dan dia kembali dan dia rintis klinik baru. Dan kami punya poliklinik untuk orang yang tidak mampu bayar. Dia melayani pagi-pagi sampai larut malam. Dia naik motor keliling kota, masuk rumah dibuka, hati dibuka. Banyak orang bertobat lewat pelayanan medis. Ini hero saya. Satu hari ada pendeta dari luar datang dan dia duduk dengan Amy di dapur. Saya ada di kamar samping dan dengar-dengar dari jauh. Dan dia tanya Amy, kalau kamu punya cek, bisa isi angka uang berapa banyak yang kamu mau? Apa mimpimu? Apa impianmu? Amy agak bingung dengan pertanyaan itu. Dan dia langsung jawab, saya buat mimpiku. Saya sedang buat impianku.
Saya tidak tunggu banyak uang, saya tidak tunggu banyak dukungan, saya tidak tunggu banyak perhatian dari orang di luar. Apa yang Tuhan minta, saya buat mimpiku sekarang. Itu pesan pagi ini. Mari kita buat mimpi dari Tuhan. Saudara ada di Singapura karena kehendak Tuhan. Apa mimpi Tuhan? Apa impian Tuhan untuk hidupmu di sini? Dan saudara, saya tahu banyak yang sakit. Kita akan ambil waktu sekarang untuk berdoa. Dan saya lihat banyak orang bertobat karena orang sakit menjadi penginjil. Karena orang sakit, walaupun sakit dan kesembuhan tidak datang langsung 1 detik, tapi tetap mereka memuji nama Tuhan. Banyak orang kadang-kadang lebih cepat bertobat. Saya pernah lihat banyak mujizat di Papua. Orang tanya, Jam, kenapa banyak mujizat di Papua? Lebih banyak daripada Jakarta atau Singapura. Karena orang Papua lebih desperate, lebih rindu. Mereka tidak punya fasilitas untuk pergi ke rumah sakit yang canggih. Kalau Tuhan tidak campur tangan, celakalah hidup mereka. Lebih desperate, Tuhan akan lebih jawab. Dan saya mau mujizat terjadi setiap saat. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak berikan mujizat saat itu. Tapi itu tidak berarti Tuhan tidak dengar. Tuhan tetap jawab. Dia sedang jawab, tapi kadang-kadang dia jawab lewat saudara dan kesaksianmu. Walaupun tidak datang, tidak sembuh cepat, ada kesaksian yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Banyak dokter yang dan perawat kepada Tuhan. Jadi kita akan berdoa. Dan mungkin mujizat terjadi hari ini. Saya hanya bertanggung jawab untuk berdoa. Dan Tuhan akan bertanggung jawab untuk buat mujizat. Kita buat bagian kita, Tuhan akan buat bagian dia. Saya selalu percaya itu. Bukan karena orang hebat berdoa, tapi kehendak Tuhan terjadi. Jadi itu yang kita mau minta hari ini. Dan saya mau saudara santai di tempat. Kita akan buat suasana sekarang di mana Tuhan bisa bekerja. Saya akan keliling berdoa. Mungkin saya tidak minta maju ke depan, tapi saya mau keliling berdoa untuk saudara. Di mana saudara duduk, hanya duduk santai di tengah-tengah kehendak Tuhan sekarang. Rasa ada malaikat-malaikat yang akan melayani kita di sini. Sebetulnya mereka sudah ada di sini sebelum kita masuk. Hanya kita tidak melihat, tapi mereka ada.